Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Inaya. Kali ini aku bakalan jelasin materi terkait AI Mid PLC. Nah, di sini aku bakalan mendemonstrasikan konfigurasi antara AI kemudian dengan PLC. Jadi apa sih PLC? PLC adalah Programmable Logic Controller, biasanya digunakan untuk pengontrol di industri. Nah, di sini PLC dikombinasikan dengan AI kayak gitu, menggunakan Python. Jadi si Python ini bakalan memberikan instruksi kepada PLC dengan program-program yang udah dibuat di Python, kemudian menghasilkan OpenCV. OpenCV itu bisa mendeteksi ya objek berupa tangan kita, sehingga bisa mengendalikan PLC maupun mengendalikan output LED dengan tangan aja gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ini AI Mid PLC Schneider. Nah, di sini kita pakai brand PLC Schneider, jadi kita butuh hardware si PLC Schneider, kemudian kita butuh outputnya berupa LED, kemudian kita butuh toggle ya, atau tombol seperti itu. Nah, kita butuh software juga bawaan dari si Schneider, yaitu Eco Structure. Langsung aja dibuka. Nah, di sini ya, new project kayak ini. Nah, kita sesuaikan aja sama panduannya. Jadi untuk konfigurasi awal, kita inaktifin semuanya. Nah, buka aja di sini. Kita inaktifin semuanya. Kalau udah kita apply, kalau misalkan udah ya, lanjut, kita ikutin aja instruksi yang ada di PPT. Nah, lanjut, pilih PLC 22CE16R. Nah, ini untuk programnya konfigurasi, yang tadi kan properti. Nah, kita pilih yang ini kan di sini ada pilihannya. Tadi sesuai dengan PPT aja, yaitu TM221CE16R, TM22116, TM22116. Cari aja guys di sini TM16, TM221C, TM221CE16R, CE ya, cariin CE, CE16. Oke, kita ketemu ini guys. Nah, ini tinggal kita ini aja, kita drag ke sini kayak yes. Nah, ini udah berganti PLC sesuai dengan tipe yang di PPT ini. Oke, selanjutnya kita bisa atur supaya dia 5 volt, 24 volt. Nih, ya, kita pilih yang ini juga. Nah, selanjutnya kita setting alamat IP di PLC-nya. Nih, alamat IP-nya 192.168.150. Kita buka lagi Eco Structure-nya. Kita aturlah alamat IP-nya. Sebentar, kita buka ini guys. Untuk trial and error, lalu kita buka satu-satu. Di sini ada tagging. Untuk men-settingnya di klik ini ETH1 ini, kita muncullah alamat IP address. Ini tadi 192, terus ada 168, 150, 168, 168, 1 di sini. Nah, di sini 50. Oke, udah selesai. Ini 192, 168, 192, 168. Nah, di sini 1, di sini 31. Oke. BTW, ini kenapa? Ya, karena pokoknya disesuaikan aja. Karena PLC aku tuh, pokoknya intinya kita hubungin antara PLC dan PC kita, laptop. Nah, kita atur alamat IP-nya. Oke. Sekarang kita atur setting alamat IP di PC. Tadi kan di PLC. Eco Structure, sekarang di PC. Jadi kita harus klik ini, cari di sini, di search View Network Connection, View Network. Nah, ini open. Nah, di sini ada pilihannya. Kita ini ya, Ethernet ini. Jadi kalau misalkan si PC dan PLC sudah terhubung, akan muncul ya. Nah, tugas kita mengatur alamat di PC. Tadi kan udah di software PLC-nya. Nah, kita pilih Ethernet ini. Oke, details property. Biasanya di sini ya kalau kita mau setting. Jadi kita setting alamat PLC ke PC. Jadi kan udah tuh kita setting ke PC. Kemudian kita klik lagi ya di sini kan. Nah, bagian ini pensettingan ETH1. Nah, ini alamat ini. Terus kita klik Modbus TCP. Kita klik Modbus TCP. Nah, ini adalah
yang dari PC tadi, IP address-nya masuk nih 192.m10, baca I/O I0 sampai I3, sambungkan ke M100 sampai M300. Nah ini ada M100 sampai M300. Terus kita bikinlah codingan di program ini. Nah ini M100 sampai ke M300. Kita bikin codingan, sesuaiin aja sama perintahnya gitu, sama kebutuhan. Ini sampai M300 ya. Ini masih ada harusnya di bawah sampai M300 gitu. Sedangkan kebutuhan codingan apa. Nah udah kayak gitu. Kemudian M200 disambungkan ke M203 lagi jadi ini 200 sampai M200 juga disambungkan ke ini. Nah kemudian ini kan ada function block write M100 sampai 103 ini. Kita cari ini di codingan ada function block. Tinggal scroll aja dong. Kamu layarnya klik. Nah ini kita sesuaiin aja sama yang ada di sini. Konfigurasi execute abort. Nah ini ada nilainya di sini kan kita bisa atur. Nah yang di PPT ini dimintanya 1, 100, 0, 400. 1, 100, 0, 400 ini udah sesuai karena udah nyesuaiin di awal. Karena ini udah sesuai ya. Oke, terus tidak lupa pula ini ada simbol-simbol kayak gini. Read var function blocknya. Kita bikin lagi yang kedua. Ini kan ada beberapa function block, ini nggak cuma satu doang, ini ada lagi. Nah ini ada nilainya 100, 0, 4, 200 ini udah disesuaikan juga sama yang di PPT sebelumnya udah disesuaikan. Kemudian read var-nya ini kan ada bagian-bagiannya kayak gitu. Terus kita sesuaikan aja yang read var. And then lanjut lagi ke upload program ke PLC via USB. Tadi kan kita udah nyolokin si PLC pakai USB ke si laptop ya. Terus kita upload ya. Cara uploadnya kita klik commissioning ini. Sesuai aja sama perintah PPT kan. Terus kita login. Nah login. Terus kita download ya. Caranya kita login ini. Kalau misalkan dia terhubung dengan si PLC hardware, dia akan aktif login. Terus kita download. Nah udah deh. Programnya udah berhasil kita download ke PLC. Oke. Kemudian ini kita harus menginclude semua ini di codingan Python. Nah ini udah dibuat ya untuk PLC yang pertama. Oke, seperti inilah codingannya ya. Nih ini langsung aja kita run untuk pas yang pertama. Maka hasilnya bisa kita lihat. Baiklah, ini hasilnya. Ini ada sekitar 4 toggle. Ketika kita mengeklik toggle-nya, maka lampu LED indikator di dalam laptop bisa kita lihat menyala sesuai dengan urutannya. Untuk yang kedua yaitu ada program Python test.py untuk deteksi jari tangan. Kita bikin program Python menggunakan ChatGPT lagi supaya dia bisa mendeteksi tangan kayak gini. Nah kita buka aja Visual Studio Code, ini udah aku buat juga. Nah ini kita harus menyesuaikan tadi IP-nya itu berapa, disesuaikan yang udah diatur di PLC sendiri, echo structure tadi. Terus PLC portnya itu pakai 502, red ada DR 100, red ada DR 200, input ada DR 5, dan bitsnya 4. Sesuaiin aja sama yang tadi. Ini ada perintah-perintahnya, jadi kan kita menggunakan toggle-toggle tuh. Disinilah dimasukin perintahnya juga. Nih, kelas toggle. Oke, kalau udah kita run. Ini hasil untuk program yang kedua, yaitu OpenCV bisa mendeteksi tangan, kemudian mendeteksi juga jikalau 1 maka urutan LED yang ada di laptop OpenCV 1 menyala, 2 menyala, 3 menyala, 4, dan seterusnya. Dan yang terakhir, inilah integrasi antara program Python test3py untuk gabungan deteksi jari tangan dan koneksi Modbus TCP. Nah, jadi kita membuat program 1, 2, dan ini 3 bagaimana mengintegrasikan gerakan tangan seperti yang ada di gambar ini supaya dia bisa gitu. Misalkan kita atur toggle-nya, itu dia bisa, tadi kan pakai toggle, nah ini bisa diatur pakai tangan, dia nanti mati. Warna si LED-nya berpindah-pindah kayak gitu. Kita pakai ChatGPT ini udah aku bikin juga codingannya PLC nih.
Jadi ini adalah codingannya, kita run aja. Nah di sini ada jari ya. Oke, kita run jari ini. Bisa kita lihat setelah dijalankan programnya, OpenCV mendeteksi tangan atau jari kita. Misalkan kita menggerakkan satu, maka lampu LED pertama akan nyala, jari kedua lampu LED akan nyala, dan seterusnya.